yang melahirkan abad pencerahan Eropa adalah keluarga de Medici di Florenza, Italia. Dari awal keluarga petani, dengan pengaruhnya, keluarga ini menjadi keluarga bangsawan terkemuka pada zaman itu. Keluarga Medici melukis sejarah dengan tinta darah para paus, dan darah orang-orang yang memang harus tumpah menurut Medici. Dan kertasnya dari dinding-dinding gereja yang porak-poranda, dan kuas lukisnya dari langit yang dicuri para setan. Dan lukisannya dipersembahkan kepada Anda. Lukisan itu adalah tatanan dunia modern. Emphasize that 500 years of science have demonstrated that God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. Worship that? Never. Bagaimana dinasti keluarga de Medici memiliki kekuatan dan kekayaan untuk melancarkan intrik, politik, pembunuhan, penyembunyian, dan perang. Dari mana mereka dapat kekuatan dan kekayaan untuk menjalankan itu semua? Jawabannya sederhana, seperti yang telah dibahas di episode ketiga, yaitu sejarah Ordo Templar dan kekayaannya. Keluarga Medici adalah tokoh yang dipilih oleh Ordo bawah tanah yang memiliki kekayaan seperempat dunia. Keluarga Medici hanyalah layar, dan di balik layarnya begitu banyak tokoh, begitu rumit, seperti semut hitam dalam kegelapan malam di atas batu hitam. Keluarga Medici bertransformasi dalam semalam dari petani menjadi pedagang wol dan bankir. Butuh kekayaan dan kekuasaan serta pengaruh besar untuk melukis sejarah dengan tinta darah, dengan intrik dan peperangan, dengan meruntuhkan otoritas gereja dan mengubah sultan jadi anjing, serta mengontrol para artis, seniman, dan pemikir di masa itu untuk mempopulerkan Renaissance sang matahari. Ini akan jadi kisah menarik, sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, sejarah tersembunyi yang begitu halus, sehalus bulu. Jadi mari kita jelajahi waktu dan kembali ke masa lalu, melihat pada zaman itu bagaimana semuanya berlangsung. Renaissance adalah peristiwa terbitnya matahari dari barat. Mengapa disebut matahari?
karena ini merupakan tanda kelahiran kembali peradaban di Eropa yang sebelumnya diselimuti oleh kegelapan. Era sebelumnya itu disebut dengan Dark Age atau masa gelap. Pertama, karena pembatasan berpikir, berpolitik, dan berkarya. Kepala orang Eropa saat itu menjadi batu, atau bahkan lebih parah, mereka menjadi binatang karena mengikuti doktrin gereja yang kaku. Paham agama kala itu benar-benar kaku dan sempit. Gereja Katolik menjadi kekuatan sentral yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pemerintahan, hukum, pendidikan, dan budaya. Dan di balik ajaran doktrin kaku itu ada keluarga Medici yang dekat dengan beberapa paus yang bisa diatur. Diajarkan pada masyarakat Eropa bahwa Tuhan digambarkan duduk di atas langit, memiliki istri dan memiliki anak, serta ideologi-ideologi lainnya yang membuat kepala dan hati manusia menjadi keras. Itu seperti zaman sekarang, manusia diubah jadi binatang, dan tidak ada yang kebetulan dari hal ini. Kedua, adanya masa kegelapan Eropa ditandai juga dengan adanya wabah dari tahun 1347 hingga 1352. Wabah hitam atau yang dikenal dengan Black Death merenggut korban jiwa sekitar 25-30 juta orang. Ini adalah pandemi penyakit pes yang menghancurkan Eropa pada abad pertengahan. Sejarah mengatakan pandemi ini dari tikus. Itu seperti zaman modern, ketika COVID muncul, maka kelelawar disalahkan atas virus ini. Ketiga, banyaknya konflik peperangan di berbagai wilayah sehingga meruntuhkan kekaisaran Romawi. Keempat, akibat tiga kejadian itu, maka terjadilah masa krisis dan kelaparan yang terjadi pada era kegelapan di Eropa, yaitu pola pikir beku, wabah, dan konflik peperangan di berbagai wilayah. Sehingga dari ketiga hal itu menciptakan krisis dan kelaparan. Anda pasti tercengang, bukankah ketiga hal itu terjadi juga di zaman modern? Pertama, di abad modern pun manusia diubah jadi binatang dengan ideologi sekulerisme, dan juga bersamaan dengan ideologi doktrin agama yang kaku dan beku, sehingga membuat kepala seseorang menjadi batu jika menelan ideologi tersebut. Kedua, di zaman kita pun banyak konflik peperangan di berbagai negara. Dan ketiga, adanya pandemi. Dan pandemi pun saya yakin akan terjadi lagi di tahun ini.
Tinggal poin keempat yang belum terjadi, yaitu krisis global. Ya, dunia sedang digelapkan untuk memunculkan matahari kembali, tapi matahari ini lebih mengerikan. Matahari ini adalah sang mata satu. Yang saya sampaikan tadi tentang ketiga hal tersebut adalah sihir untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya. Itulah Lucifer. Agar kegelapan dianggap cahaya, maka keadaan atau kehidupan harus sengaja digelapkan, lalu dimunculkan kegelapan dengan promosi bahwa ini adalah matahari, ini adalah cahaya, ini adalah penyelamat dunia yang sedang gelap. Padahal itu adalah kegelapan yang sesungguhnya. Itulah sihir atau tipu daya. Untuk memperlihatkan cahaya harus ada kegelapan. Itulah rumus dan pengetahuannya. Itulah hukum Allah yang berlaku. Anda harus tahu cara kerja Tuhan untuk mengakalinya sesuai keinginan. Inilah yang disebut pengetahuan terlarang. Tanpa tahu cara kerja Tuhan, mustahil bisa menguasai dunia. Mereka sangat banyak pengetahuan, mulai dari pengetahuan terlarang sampai spiritual tinggi. Mereka tahu semua pengetahuan kuno ini disimpan dan disegel di Vatikan. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali mereka. Tapi Anda akan tahu, perkataan ini tiada habisnya. Mari kita lanjut ke topik. Keluarga Medici memulai menjadi bankir dengan mendirikan Bank Medici di Florence pada tahun 1397. Ya, keluarga ini dipilih oleh Ordo Bawah Tanah, yaitu para Templar yang berubah wujud, dan sudah kita bahas di seri ketiga. Keluarga Medici menjadi bagian dari Ordo Bawah Tanah. Mereka didukung penuh dengan modal kekayaan dari bawah tanah. Keluarga ini kemudian berubah dalam satu malam dari petani menjadi seorang bankir. Giovanni di Medici, seorang bankir Italia, memisahkan banknya dari bank milik keponakannya dan memindahkan bank kecilnya dari Roma ke Florence pada tahun 1397. Kedua bisnis tersebut sangat menguntungkan dan keluarga tersebut menjadi sangat kaya. Giovanni de Medici pertama kali membawa keluarga tersebut ke puncak kejayaan di Florence dengan mendirikan Bank Medici. Ia juga merupakan pemimpin para pedagang Florence. Putranya Cosimo de Medici menjadi Grand Maestro atau pemimpin atau kepala negara kota Florence pada tahun 1434. Keluarga Medici memerintah Florence selama 200 tahun. Berikutnya hingga tahun 1737. Keluarga Medici paling terkenal karena dukungan politik mereka terhadap seni. Dukungan adalah tindakan orang atau keluarga kaya yang mensponsori para seniman. Mereka akan membayar komisi kepada para seniman untuk karya seni yang luar biasa. Dukungan Medici berdampak besar pada Renaissance yang memungkinkan para seniman untuk fokus pada karya mereka tanpa perlu khawatir dengan uang. Sebagian besar karya seni dan arsitektur yang dihasilkan di Florence pada awal Renaissance adalah berkat keluarga Medici. Mengapa Medici tertarik pada seni? Karena karya seni merupakan media pada masa itu. Medici membutuhkan media untuk memuluskan tujuannya, yaitu menerbitkan sang matahari. Medici tidak hanya mendukung seni dan arsitektur,
Mereka juga mendukung sains dan filsafat. Mereka mendukung ilmuwan terkenal Galileo Galilei. Dalam upaya ilmiahnya, Galileo juga bekerja sebagai guru privat. Maka diajarkanlah pada masa itu bentuk bumi dan bumi mengelilingi matahari serta pengetahuan sains dan filsafat. Ini adalah ramuan seperti air bening dalam gelas yang dimasukkan racun. Air bening itu adalah kebenaran. Banyak kebenaran dari pengetahuan sains dan filsafat modern, namun ada racunnya. Barang siapa yang meminumnya, maka hati nuraninya akan mati. Saya jelaskan ini dengan perumpamaan minuman yang beracun, karena jika dijelaskan dengan rincian, itu memerlukan beberapa episode tersendiri. God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah, to free yourself from primitive superstition. So religion's a primitive Oh, superstition? I think it is, yes. I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Keluarga Medici menjadi bankir yang populer. Hal ini menjadikan mereka salah satu keluarga terkaya di seluruh Eropa. Bank Medici merupakan bank terbesar di Eropa pada masa jayanya dan sangat dihormati. Dengan kekayaan, keluarga Medici dihormati para paus di masa itu. Keluarga Medici membentuk ikatan kuat dengan para gereja pada masa itu, sebab kekuasaan dan kekuatan semuanya diatur gereja. Dan untuk meruntuhkan kekuasaan gereja-gereja, keluarga Medici tidak melakukan perang bersama gereja, justru membuat mereka menjadi akrab. Namun di balik itu, Medici memasukkan ideologi-ideologi yang kaku dan beku. Keluarga Medici mempromosikan pengetahuan agar manusia jadi fanatik pada tokoh-tokoh gereja. Otoritas gereja setuju dengan rencana ideologi tersebut dan membuat orang jadi fanatik. Karena itu menguntungkan bagi politik kekuasaan gereja di Eropa. Promosi dari keluarga Medici ini langsung disambut baik oleh otoritas gereja dan disebarkanlah ideologi kaku dan beku pada masyarakat. Akhirnya setelah beberapa kurun waktu pada masa itu terjadi kesempitan berpikir dan orang-orang mudah dibodohi. Masyarakat menjadi sangat fanatik dengan fanatisme yang ekstrim pada doktrin agama maupun kepada tokoh-tokoh agama. Medici membuat gereja jadi rusak dan gelap dari dalam. Itu intinya. Jika sudah seperti itu, Medici tidak perlu melakukan apapun. Bersama waktu, hal itu akan menghancurkan gereja itu sendiri. Itulah cara cerdas menghancurkan sesuatu, bukan dengan perang. Di sisi lain, Medici mendanai para filsuf Kristen yang cerdas agar terjadi perpecahan dalam agama Kristen, karena ideologi doktrin gereja kelak akan bertentangan dengan ideologi para filsuf yang mengedepankan akal sehat. Dengan demikian, diatur agar perpecahan itu menjadi kuat di masa depan, dan harus dipastikan tokoh, pemikir, dan filsuflah yang harus menang di akhir permainan, sehingga gereja pasti runtuh dengan sendirinya. Otoritas gereja menjadi gemuk karena sumbangan kekayaan dari keluarga Medici. Dengan alasan memberi kekayaan pada otoritas gereja,
untuk mendukung agenda gereja yang terpuji. Tapi tetap saja selalu ada orang-orang gereja dan biarawan yang berpengetahuan dan menolak rencana penyebaran ideologi sempit ini. Namun mereka yang menentang dibunuh oleh asasin di malam hari ketika mereka sedang terbaring di kastil-kastil gereja dalam kamar-kamar biara mereka. Dan mereka tiada dalam satu malam. Tiada yang dapat ditelusuri siapa pembunuhnya. Sangat rapih serapih pakaian Anda di lemari. Bersama waktu terjadilah perpecahan di antara kalangan kaum Kristen Katolik, sehingga terjadilah peperangan ideologi antara doktrin agama dan para filsuf Kristen. Untuk meruntuhkan kekuasaan agama, tentu saja filsuf akan mendapat dukungan yang lebih kuat. Selain itu, pondasi gereja secara naluri dan fitrah memang sudah sangat membusuk dikarenakan doktrin-doktrin kaku mereka sendiri. Sehingga nantinya para filsuf akan dianggap pahlawan dalam masa kegelapan berpikir. Tapi tentu saja keluarga Medici lah yang paling diuntungkan, sebab mereka yang akan menjadi penguasa selanjutnya jika kekuasaan gereja-gereja runtuh. Karena mereka jua tengah bermain dalam kekuasaan gereja, di sisi lain mereka jua mendukung dan bermain dengan para filsuf. Sebelum masa Renaissance, Medici sudah membiayai para sains, filsuf, dan para seniman. Sains yang berhubungan dengan medis didukung penuh oleh keluarga Medici. Melalui sains medis bukan saja tercipta dan ditemukannya obat-obatan, tetapi juga bisa tercipta lawan dari obat-obatan, yaitu racun. Setelah kemajuan sains dan medis yang didukung penuh oleh perbankan, tiba-tiba ada sebuah wabah hitam yang dikenal dengan Black Death. Keluarga Medici beserta ilmuwan sains pada masa wabah tersebut adalah malaikat penolong. Maka sejarah mencatat dengan pakaian plogu doktor, para ilmuwan medis membantu orang-orang yang terkena wabah. Tentu saja keluarga Medici berperan penting untuk memberi upah para doktor agar mau mengobati masyarakat. Tanpa upah mereka tak akan mau, karena resikonya adalah nyawa. Sebab para ilmuwan medis itu tahu bahwa bakteri ini sangat mematikan dan berbahaya. Wabah ini dikenal sebagai pes yang tercipta dari bakteri Yersinia pestis. Itu seperti bakteri flu, namun kecepatan berkembang biaknya sangat cepat, sehingga jika seseorang terkena wabah ini, maka dadanya akan dipenuhi cairan dengan cepat, sehingga menyebabkan kemungkinan kematian dengan persentasi 80%. Wabah hitam Black Death ini berlangsung sekitar 7 tahun di Eropa, di Asia dan Afrika Utara. Wabah ini mulai pada tahun 1347 dan berlangsung hingga tahun 1351. Black Death yang menghancurkan Eropa ini pada abad pertengahan merenggut korban jiwa sekitar 25-30 juta orang. Sebenarnya hal ini bukan hal yang baru. Di masa Nabi Nuh pun terjadi. Jurus wabah ini dilakukan Anunnaki untuk menjadi penguasa Atlantis. Anunnaki pun memiliki obat untuk menghentikan penyebaran wabah ini, sehingga Anunnaki menjadi matahari penyelamat bagi kaum Atlantis pada masa itu. Kemudian ia diangkat jadi raja. Bagi Anda yang mengikuti video kami, kisah ini telah dijelaskan dalam Lemuria seri kedua.
Pada masa-masa krisis, keluarga Medici mengirim banyak stok gandum ke seluruh gereja besar di Eropa. Orang-orang gereja menganggap keluarga Medici adalah malaikat penolong bagi gereja untuk menghadapi krisis. Gereja pun berterima kasih kepada keluarga Medici dan mereka berjanji akan memberikan sebagian gandum pada masyarakat di masa krisis ini. Namun bersama waktu, setelah Eropa diserang wabah, orang-orang menghadapi krisis dan kelaparan. Perlahan kesadaran manusia mulai tumbuh karena melihat gereja menjadi sangat korup dan materialistis. Orang-orang melihat gereja tidak banyak membantu di saat wabah Black Death, justru hanya menyelamatkan dirinya masing-masing. Masyarakat melihat dan menilai bahwa yang menolong orang-orang Eropa saat itu adalah para doktor, ilmuwan sains, ilmuwan medis, dan para filsuf yang diupahi keluarga Medici. Setelah wabah berakhir, pemikiran cemerlang para filsuf diterima oleh orang-orang dan membuat orang-orang tersadar. Masyarakat pun mengetahui sebuah informasi bahwa gereja-gereja besar menyimpan stok makanan gandum, dan ironinya informasi itu mereka dengar bahwa makanan itu tidaklah untuk dibagikan, melainkan hanya untuk gereja dan orang-orang yang tinggal di biara. Informasi itu tersebar luas dan menyulut kemarahan masyarakat. Tak butuh waktu lama karena krisis dan kelaparan, hal ini menyebabkan pemberontakan di kalangan masyarakat seluruhnya di seluruh Eropa. Karena krisis dan kelaparan, orang-orang jadi tidak terkendali. Biara-biara dan gereja diserbu masyarakat. Masyarakat mengambil stok makanan yang disimpan di gereja-gereja. Dan sejarah mencatat keruntuhan gereja selama masa Renaissance, pergeseran fokus dari teologi ke humanisme dan ilmu pengetahuan melemahkan pengaruh gereja. Selain itu, reformasi gereja yang dipicu oleh tokoh-tokoh seperti filsuf Martin Luther yang mengkritik praktik gereja dan mendorong pembentukan gereja baru juga turut mempercepat keruntuhan gereja Katolik Roma. Kemudian kekuasaan dan kejayaan gereja runtuh. Mereka tidak lagi dipercaya masyarakat pada masa itu. Lalu kekuasaan diambil alih oleh orang-orang perbankan dan dimulailah masa Renaissance. Krisis dipulihkan melalui pinjaman. Perbankan membeli gandum dari Asia dan Timur Tengah, dan orang-orang berhutang gandum kepada perbankan yang harus mereka bayar dengan emas di masa mendatang. Orang-orang pun berhutang uang kepada perbankan. Perbankan menjadi malaikat penolong pada masa Renaissance, penolong manusia dari krisis dan kelaparan. Eropa pun dipulihkan. Pemimpin kota Florence, Italia saat itu adalah keluarga Medici. Kini dipimpin oleh Cosimo de Medici. Ini terjadi sekitar tahun 1389
sampai 1464. Cosimo memulai dinasti Medici sebagai Medici pertama yang menjadi pemimpin kota Florence, dan dilanjutkan oleh Lorenzo de Medici sekitar tahun 1449 sampai 1492. Dikenal juga sebagai Lorenzo yang Agung. Lorenzo de Medici memerintah Florence selama sebagian besar masa puncak Renaissance di Italia dan menyebar ke seluruh negara-negara Eropa. Kekuasaan gereja masih runtuh, agama sudah tidak dipercaya. Pihak otoritas gereja meminta tolong kepada keluarga Medici untuk memulihkan gereja. Meskipun kelak gereja pulih hanya akan berfungsi sebagai sarana ibadah, bukan lagi sebagai pemerintahan. The House of Medici pun menormalisasi gereja kembali dengan menjadikan paus dari keluarga mereka. Dan karena paus dari keluarga Medici, maka para cendekiawan filsuf menerimanya. Dan perlahan masyarakat pun kembali menerima gereja melalui kepausan dari keluarga Medici. Pada masa itu, gereja mendukung seni, sains, medis, dan kosmologi bumi bulat, yang sebelumnya gereja menolak semua ideologi-ideologi tersebut. Kini gereja justru mengajarkannya. Tercatat dalam sejarah, keluarga Medici yang menjadi paus adalah Paus Leo X, yang nama aslinya adalah Giovanni de Medici, dan Paus Clemens VII yang nama aslinya Giulio de Medici. Keduanya merupakan anggota The House of Medici yang berpengaruh pada masa Renaissance di Italia. Paus Leo X menjabat dari tahun 1513 hingga 1521 dan dikenal sebagai pendukung seni dan kebudayaan Renaissance. Paus Clemens VII menjabat dari tahun 1523 hingga 1534 dan dikenal karena perannya dalam politik Italia dan hubungannya dengan keluarga Medici. Keduanya juga merupakan pemimpin politik de facto atas kota Roma dan wilayah negara gereja di Italia. Paus Clement VII, Giulio de Medici, menikahkan Catherine de Medici dengan Raja Henry II dari Prancis dan menjadi Ratu Prancis pada tahun 1547.
Ia kemudian menjabat sebagai wali bagi putranya, Raja Charles XI, dan memainkan peran penting dalam pemerintahan putra ketiganya, Henry III. Catherine mendukung seni dan membawa balet ke istana Prancis. Melalui pernikahan tersebut, The House of Medici menjadi keluarga kerajaan Britania Raya. Keluarga Medici memiliki pengaruh besar di Eropa, khususnya Italia dan dunia, baik melalui kekuasaan politik maupun kekayaan finansial mereka. Saya tutup pembahasan kali ini dengan takjub terhadap perkataan baginda Nabi. Beliau bernubuat bahwa matahari akan terbit dari barat. Ini sih perkataan presisi banget, akurat, tepat, tanpa melenceng walau hanya 1 milimeter. Pas banget. Jika kita melihat Al-Quran, Quran menjelaskan bahwa matahari, bulan, dan bintang beredar pada garis edarnya. Jadi jika perkataan Nabi dimaknai secara literal bahwa matahari di langit harus terbit dari barat, itu bertentangan dengan Quran. Karena Quran mengatakan matahari beredar sesuai garis edarnya. Dan jika dikatakan seperti itu dalam Quran, maka secara kontinu akan seperti itu. Ketika matahari di langit terbit dari barat, maka itu berarti tidak beredar sesuai garis edarnya, dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi perkataan Nabi mengenai matahari barat adalah kiasan, bukan matahari yang berada di langit, melainkan matahari peradaban. Dan perkataannya amat presisi, tepat tanpa melenceng sedikit pun. Ini dikatakan 1500 tahun yang lalu tanpa melenceng sedikit pun. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.